Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Etika Bisnis. Senang sekali pada kesempatan ujian tengah semester ini, saya dapat mempresentasikan hasil karya dari ujian tengah semester yang saya kerjakan dari materi yang diberikan oleh Bapak Joko. Baik, untuk memulai slide yang pertama, izinkan saya untuk membuka materi pada pertemuan kali ini. Baik, seperti yang tertampil pada layar monitor bahwa yang saya angkat di dalam materi ujian tengah semester ini adalah pelanggaran etika bisnis dengan studi pada aqua dan le mineral. Setiap bisnis tentunya ingin berjalan mulus tanpa adanya persaingan dan ingin menguasai satu lahan bisnis dan meraup keuntungan sebaik-baiknya. Tapi pada kenyataannya bahwa ketika mendirikan suatu bisnis, seringkali muncul adanya kompetitor atau brand-brand baru yang serupa dan terkadang produknya lebih baik dari produk yang dibuat pada awalnya. Nah, ini terjadi seperti pada kasus antara Aqua dan Le Minerale. Jadi pada tanggal 19 Desember 2017, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang biasa disingkat dengan KPPU menyatakan bahwa produsen Aqua, PT Tirta Investama dan distributornya PT Balina Agung Perkasa terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat. Mereka dinyatakan melanggar undang-undang karena menghalangi pelaku usaha lain, yaitu Le Minerale, dalam dunia usaha air minum dalam kemasan. KPU mengumpulkan bukti bahwa Aqua dan distributornya mengancam akan menurunkan status dan fasilitas dari semua staf outlet menjadi wholesaler terhadap pedagang yang menjual Le Minerale. Akibat Le Minerale mendapat harga 3% lebih mahal bagi staf outlet. Harga yang dikenakan sebesar Rp37.000 per karton untuk ukuran 600 ml. Sementara bagi wholesaler dikenakan harga Rp39.350 per karton. Nah, ini data yang saya ambil berdasarkan sumber yang diberikan oleh Bapak Joko Suharyanto. Jadi berdasarkan case yang tadi dibahas pada slide kedua, dapat kita simpulkan bahwa putusan KPPU yaitu Komisi Persaingan Usaha menyatakan bahwa produsen air minum dalam kemasan merek Aqua yang merupakan brand dari perusahaan PT Tirta Investama dan distributornya PT Balina Agung Perkasa bersalah dalam kasus praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Akibatnya, Aqua dihukum dengan denda sebesar 13 miliar, sementara Balina selaku distributornya dihukum dengan denda 5 miliar. Ini angka yang sangat signifikan, sehingga tentu memberikan dampak terhadap kondisi bisnis operasional dari PT Tirta Investama dan distributornya. Kemudian apa dampak dari putusan KPPU tersebut bagi Aqua, Le Mineral, dan perusahaan sejenis yang berada di dalam industri serupa? Tentu dari putusan KPPU terhadap Aqua dan Le Mineral ini memiliki dampak signifikan pada industri air minum dalam kemasan di Indonesia. Yang pertama, terhadap kepatuhan. Perusahaan air minum dalam kemasan harus memiliki ketentuan hukum dan menghindari praktik monopoli serta persaingan tidak sehat. Kemudian yang kedua, perubahan strategi. Dari kasus ini tentu Aqua dan Le Mineral mungkin mengubah strategi bisnis mereka untuk mematuhi putusan KPPU dan menghindari pelanggaran lebih lanjut di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, terkait pengawasan, KPPU akan memantau kepatuhan perusahaan terhadap putusan tersebut.
Pelanggaran lebih lanjut dapat mengakibatkan tindakan lebih lanjut dari KPPU terhadap si pelanggar. Dan yang terakhir, dampak harga produk aqua dan le minerale mungkin mengalami perubahan karena perubahan dalam distribusi dan strategi penjualan. Mudah-mudahan ke depannya dari putusan KPPU tersebut menjadikan setiap usaha yang didirikan menjalankan praktiknya dengan beretika. Kemudian apa sih peran pemerintah terhadap seperti yang terjadi pada Aqua dan Le Minerale? Jadi berikut beberapa aspek terkait peran pemerintah dalam mencegah kasus seperti Aqua dan Le Minerale terulang kembali di masa yang akan datang. Yang pertama tentunya perlindungan konsumen. Pemerintah harus memastikan bahwa monopoli tidak merugikan konsumen. Ini melibatkan pengawasan ketat terhadap harga dan kualitas produk. Kemudian yang kedua, pemerataan akses. Pemerintah dapat memastikan akses yang setara bagi semua pelaku usaha, termasuk yang lebih kecil, untuk mencegah dominasi oleh satu entitas. Dan yang terakhir, kestabilan pasokan dan harga. Pemerintah harus mengawasi agar pasokan dan harga tetap stabil. Ini melibatkan regulasi dan intervensi jika diperlukan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian izin harus menjadi prioritas utama di dalam mencegah terjadinya praktik monopoli. Demikian presentasi dari ujian tengah semester dari mata kuliah Etika Bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.